Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sidik selaku Kasih SMK dari Cabang Dinas Kabupaten Kediri. Pada kesempatan podcast kita kali ini, Pak, kita akan membahas materi atau kegiatan yang sedang berlangsung di tingkat lembaga pendidikan, baik itu tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, SMK atau MA, yaitu tentang ANBK, Pak. Yang saya tanyakan dan mungkin masih menjadi pertanyaan atau sesuatu hal yang baru mungkin di kalangan masyarakat. Sebenarnya ANBK itu apa, Pak? Dan ANBK dengan ujian nasional itu apakah sama, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu seluruh peserta didik dari SMK Hasanuddin Pare. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan podcast pada siang hari ini dalam rangka kita pemantauan pelaksanaan asesmen nasional. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru maupun pada seluruh peserta didik maupun pada masyarakat yang mengikuti podcast pada hari ini, bahwa asesmen nasional itu dikatakan sangat berbeda dengan zamannya yang namanya ada ujian nasional, ada yang namanya Eptanas, itu berbeda jauh. Jadi kalau ujian nasional, Eptanas itu dalam rangka kegiatan penilaian, jadi ada nilai anak dikatakan berhasil atau enggak. Sedangkan di asesmen nasional ini tidak ada hubungannya dengan penilaian. Jadi peserta didik, lembaga atau sekolah maupun Bapak Ibu guru tidak perlu mempersiapkan yang namanya anak-anak untuk bisa mengikuti asesmen nasional. Kalau dulu zamannya Eptanas, zamannya UNAS, ujian nasional itu Bapak Ibu guru sering melakukan kegiatan ngedrill, namanya bimbingan belajar, namanya apa saja kursus tambahan pelajaran intensif, agar anak-anak pada saat pelaksanaan Eptanas atau ujian nasional bisa mengerjakan dan menghasilkan nilai baik. Sampai ada beberapa oknum Bapak Ibu guru yang berjuang mencoba membantu anak-anak peserta didiknya. Ya. Tetapi dalam asesmen nasional ini semua tidak perlu dilakukan. Ya. Karena apa? Asesmen nasional mengukur yang berbeda. Jadi di asesmen nasional pada tahun ini kita ingin melihat kemampuan berliterasi anak-anak, khususnya untuk membaca. Yang kedua, literasi di bidang numerasi, di bidang berhitung. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh anak-anak pada asesmen nasional ini, baik yang berkaitan dengan literasi membaca maupun literasi numerasi berhitung, akan dicocokkan dengan hasilnya pada saat anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, mengisi, menjawab yang kaitannya dengan survei karakter, juga tentang survei lingkungan belajar. Jadi nanti akan dicocokkan bagaimana budaya, namanya pendidikan, sikap perilaku anak-anak itu diterapkan di sekolah ini. Sehingga kalau seperti ini, saya rasa anak-anak tidak perlu diajari, tidak perlu dibimbing. Selama anak-anak di sekolah itu setiap hari sudah mengimplementasikan, saya yakin saat diberi pertanyaan itu anak-anak mampu menjelaskan, mampu menjawab. Karena apa? Itu sudah menjadi bagian ya dari kehidupan anak-anak di satuan pendidikan, termasuk dengan Bapak Ibu guru. Di Bapak Ibu guru nanti di kegiatan asesmen nasional ini juga akan mengisi, menjawab berbagai pertanyaan di survei lingkungan belajar. Sehingga nanti akan dicocokkan budaya-budaya yang berlaku di lembaga ini, sehingga ke depan dari berbagai
pertanyaan dan jawaban itu akhirnya akan bisa kita analisis ya untuk menjawab apa kelebihan yang sudah kita miliki, apa kekurangan kita nanti akan bisa dilihat pada saat muncul hasil dari rapot pendidikannya ya, sehingga setiap tahun kita akan bisa lihat di rapot pendidikannya. Secara garis besar seperti itu. Jadi pada intinya asesmen nasional ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya di sekup lokal di sekolah, tetapi juga di sekup nasional. Sehingga harapannya akan muncul berbagai kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek RI, setelah mengetahui apa kendala-kendala yang terjadi di lapangan, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga, nanti akan bisa kita analisa. Ya, saya rasa itu. Jadi ANBK dan ujian nasional dua hal yang berbeda. Ya. Dan ANBK ini tidak hanya siswa yang mengikuti, tapi juga termasuk Bapak Ibu guru. Yeah. Berbeda sekali dengan UAS atau ujian UN, akhir itu, ya, itu Eptanas hanya diikuti oleh siswa saja. Yeah. Seperti itu. Terima kasih Pak atas pemaparan tentang ANBK. Kemudian selanjutnya yang masih menjadi pertanyaan tentang seputar ANBK. Itu ada 3 instrumen Pak, ada AKM, ada survei karakter, dan adanya survei lingkungan belajar itu. Kenapa Pak antara ANBK untuk siswa dan guru itu waktunya dipisahkan? Ya, jadi begini, memang apa ya, tujuannya antara di asesmen kompetensi minimumnya dengan pengisian di survei karakter dan survei lingkungan belajar memang tujuannya berbeda-beda ya. Dan diharapkan mengapa waktunya berbeda, intinya jangan sampai dengan asesmen nasional ini mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Contohnya seperti mulai hari kemarin tanggal 28 Agustus sampai nanti tanggal 31 Agustus, kebijakan cabang dinas adalah anak-anak tetap pelajaran biasa. Ya, artinya Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pendidik maupun sebagai pelatih ya. Anak-anak pun juga demikian ya, setelah asesmen nasional selesai ya kembali lagi ke kelas mengikuti pelajaran biasa. Jadi harapannya mari asesmen nasional itu sesuatu yang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kegiatan-kegiatan pembelajaran, sehingga pada saat Bapak Ibu nanti ngisi survei lingkungan belajar juga kita minta tidak sampai meninggalkan jam pelajaran. Artinya kalau waktunya kan durasinya cukup panjang. Sekitar tanggal 11 September sampai sekitar tanggal 24 September. Hampir ada 2 minggu, 2 pekan untuk mengerjakan. Artinya Bapak Ibu guru yang belum sempat hari ini karena ada tugas mengajar maupun tugas-tugas yang lain, maka bisa besok. Demikian juga saat mengerjakan dalam waktu lebih kurang 2 jam itu pun tidak harus full 2 jam. Bapak Ibu guru mengerjakan di depan laptop atau komputer itu full 2 jam. Bisa disesuaikan dengan jadwal tugas-tugas Bapak Ibu. Pada intinya bahwa pada saat Bapak Ibu mengisi survei lingkungan belajar tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Monggo diatur sedemikian rupa ya. Pemerintah sudah memfasilitasi jadwal pengisian survei lingkungan belajar itu dalam durasi yang cukup panjang. Saya rasa cukuplah waktunya itu. Aplikasinya juga sudah didesain sedemikian rupa agar Bapak Ibu kalau belum selesai masih bisa melanjutkan di waktu yang berbeda. Ya, begitu Mas. Oke. Terima kasih Pak. Yang terakhir,
mungkin dari Bapak Siddiq selaku Kasih SMK, mungkin ada saran atau pesan dari Bapak kepada siswa, kepada guru atau lembaga pendidikan, dan juga kepada masyarakat, pesan Bapak tentang kegiatan ANBK itu, monggo silakan Pak. Ya, jadi kami sampaikan kepada seluruh, yang pertama kepala sekolah, yang kedua Bapak Ibu guru, dan yang ketiga kepada peserta didik, mari sukseskan kegiatan asesmen nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negara ini dengan cara mari partisipasi aktif. Peserta didik yang sudah menjadi sampel kegiatan asesmen nasional, kita berharap bisa berpartisipasi untuk bisa hadir di sekolah dan setelah itu menjawab berbagai pertanyaan yang ada di asesmen nasional maupun di survei karakter dan lingkungan belajar. Bagi kepala sekolah juga demikian, yang sudah masuk di data pokok pendidikan di aplikasi Dapodik, saya minta seluruh kepala sekolah juga wajib mengisi survei lingkungan belajar. Demikian juga Bapak Ibu guru yang sudah tercantum datanya di aplikasi Dapodik, juga kita harapkan peran sertanya di kegiatan ini. Karena peran Bapak Ibu guru, peran Bapak Ibu kepala sekolah maupun peserta didik sangat kami harapkan dalam kegiatan ini. Ya, nanti hasilnya, apapun hasilnya, itu adalah mencerminkan kualitas pembelajaran kita, menunjukkan mutu pendidikan di sekolah kita. Sehingga kalau ada hal-hal yang masih kurang, perlu diperbaiki, itulah gunanya kita melaksanakan asesmen nasional untuk memotret diri kita, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah baik, dan mana yang kurang. Insya Allah nanti akan bisa kita perbaiki. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Siddiq selaku Kasih SMK Cabang Dinas Kabupaten Kediri. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah kita sampaikan, yang telah disampaikan oleh Pak Siddiq, semoga memberi pencerahan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi, ucapan terima kasih kepada Pak Siddiq. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Sehat selalu untuk Pak Siddiq. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.